butir, terus cabai merah kira-kira 30 biji atau sekitar ya hampir kurang lebih 1 kilo, dan dibuang bijinya. Terus kemudian ada ini santan kara. Nah, ukuran saya kira-kira ini santan kara krim untuk 1 kilo daging itu biasanya saya menggunakan 1,5 liter santan kara. Jadi saat ini kita gunakan 4,5 liter. Oke, langsung saja kita menggunakan wajan yang seperti ini, karena saya biasa menggunakan wajan seperti ini ya. Kalau teflon mungkin saya belum pernah mencobanya. Ada yang nanya juga biasanya bisa nggak pakai sekarang peralatan semacam slow cooker untuk memasak rendang, karena kan masak rendang memang capek, membutuhkan waktu masak yang cukup lama, harus terus diaduk. Saya bilang saya belum tahu karena saya belum pernah coba. Jadi mari kita kerjakan saja sesuai dengan apa yang biasa dilakukan dan apa yang sudah diajarkan kepada saya. Oke, langsung saja. Kita masukkan bahan-bahan seperti jeruk, serai 2 batang, daun kayu manis, daun kunyit, ini cengkeh, nah terus ini pala sama itu kita campurkan dulu. Nah, oke. Untuk bahan selanjutnya seperti cabai merah, bawang putih, kemiri, terus laos, jahe sama kunyit nanti akan kita haluskan. Oke, sekarang kita kerjakan proses penghalusan bumbu dengan blender. Oke, bumbu yang tadi kita haluskan sekarang sudah jadi ini ya. Selanjutnya kita tuang. Oke. Nah, setelah itu kita campurkan langsung kara. Tuh. Nah, bumbu dan santan saat ini sudah tercampur. Api mulai kita nyalakan dan kita masak campuran santan dan bumbu ini sampai mendidih. Baru setelah itu proses selanjutnya adalah memasukkan daging. Oke. Nah, kita aduk sampai rata. Bahan yang belum masuk tinggal garam dan gula pasir, kemudian daging. Nah, setelah semuanya nanti masuk, maka proses masak akan berlangsung selama kira-kira kurang lebih 4 jam dengan ukuran daging 3 kilo. Oke, sampai di sini, sampai ketemu nanti setelah proses daging sudah setengah matang hingga setelah bumbu sudah mulai mendidih, kira-kira tadi sekitar 45 menit dari awal masak. Sekarang waktunya kita masukkan daging. Oke. Aduk rata, memang akan penuh sekali. Nah, tapi inilah ukurannya memang. Jadi nanti setelah beradik masuk, proses selanjutnya adalah kita aduk terus sehingga jangan sampai gosong, supaya tidak gosong sampai bumbu berubah menjadi coklat tua. Kalau rendang Padang
asli, katanya ada yang bilang sampai hitam. Kira-kira dari proses daging masuk membutuhkan waktu sekitar 3,5 sampai 4 jam. Oke, sampai ketemu saat rendang sudah matang. Oke, sekarang kita sudah sampai pada proses yang paling krusial dalam proses pembuatan rendang. Kondisi paling sulit dari sebuah proses memasak rendang adalah saat seperti ini. Terlihat seperti kawah gunung berapi, dan ini akan terjadi sekitar 2 jaman sebelum nanti kuah rendang, bumbu rendang sudah mulai masak dan terlihat lebih berat dan sudah tidak meletup-letup. Nah, inilah kelezatan rendang itu ada di sini. Prosesnya yang lama dan sulit. Bayangkan saya harus melindungi kompor-kompor yang sebelah supaya tidak terciprat, supaya nanti membersihkannya tidak terlalu sulit. Oke, sampai ketemu nanti di proses masak rendang. Kira-kira sudah 1,5 jam dari daging dimasukkan. Lihatlah, seperti kawah gunung berapi. Untuk catatan buat para gugat, aluminium foil yang saya gunakan itu untuk menutupi supaya tidak mengotori kompor-kompor yang lain. Tetapi hati-hati, jangan terlalu dekat dengan api karena bisa terbakar. Ya, ketemu lagi. Nah, untuk saat ini rendang sudah dimasak sekitar 2,5 jam dari daging masuk. Jadi total sekitar 3,5 jam. Nah, warna sudah kecoklatan, minyak sudah keluar, bumbu sudah matang. Tinggal proses pengeringan. Kira-kira paling cepat ini akan memakan waktu sekitar 30 menit sampai 45 menit. Memang harus terus diaduk supaya tidak ada gumpalan-gumpalan gosong di dasar. Oke, sekarang kita sudah memasuki tahapan akhir proses pembuatan rendang. Ini sudah memasuki waktu kira-kira 3 jam 15 menit dari daging masuk, jadi total sekitar 4 jam. Nah, perhatikan warnanya. Nah, ini sudah bisa dihentikan jika kepingin bumbunya sedikit lebih moist, atau ditambah lagi, kira-kira dimasak lagi sekitar 10-15 menit, maka akan mendapatkan tekstur daging rendang yang kering. Oke, ya. Sampai di sini tutorial rendang Padang dari saya, dan selamat mencoba.